Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan pada kesempatan kali ini. Dan untuk pertemuan kali ini, bab yang akan kita bahas adalah untuk penjualan angsuran. Dalam akuntansi keuangan, siklus atau prosesnya tentu saja kita tidak bisa melewatkan proses ini ya, atau dalam siklus pembuatan laporan keuangan ya. Nah, diawali dari bukti yang ada. Bukti ini berupa apa saja? Bukti bisa berupa nota penjualan, bisa nota pembelian, bisa berupa kwitansi, faktur, dan lain-lain. Jadi dari bukti transaksi yang ada, kemudian dilakukan penjurnalan. Kemudian dalam jurnal ada juga yang dipisah. Apanya yang dipisah? Penjurnalan untuk jurnal pembelian, penjualan, dan lain-lain itu juga dapat dilakukan secara terpisah. Dari penjurnalan kita bisa melakukan posting ke buku besar. Kemudian dalam buku besar ini juga dalam prosesnya ada juga yang dimasukkan ke dalam buku besar pembantu. Apa saja buku besar pembantu? Ada buku besar pembantu utang, ada buku besar pembantu piutang, dan mungkin ada buku besar yang dibutuhkan jenis lain yang dibutuhkan oleh pihak entitas tersebut. Setelah itu baru dapat disusun laporan keuangannya. Nah, dalam laporan keuangan ini nanti karena pokok bahasan kita di penjualan angsuran, maka penjualan angsuran ini nanti akan masuk pada laporan laba rugi. Jadi di dalam laba rugi akan dapat kita ketahui berapa besar penjualan yang terjadi, kemudian penjualan angsurannya jumlahnya berapa, itu nanti akan muncul di dalam laporan laba rugi. Nah, siklus ini sebenarnya pada umumnya sama seperti siklus dalam pembuatan laporan keuangan pada umumnya. Akan tetapi pada bab ini kita akan lebih rinci, di mana untuk penjualan angsuran ini akan kita masukkan atau masuk dapat tercantum di dalam laporan laba rugi. Kalau biasanya kan langsung aja laporan keuangan ada neraca, laba rugi, dan lain-lain itu. Sedangkan di sini kita lebih rinci karena kita bahas secara khusus yaitu di penjualan angsuran. Pada mata kuliah kita, AKL, ini sebenarnya merupakan lanjutan dari AKM kemarin ya. Pada semester sebelumnya Anda sudah mempelajari akuntansi keuangan menengah. Di sana juga terdapat penjualan. Penjualan yang dipelajari pada mata kuliah AKM kemarin yaitu penjualan tunai dan juga penjualan kredit. Anda tentu saja sudah tidak asing banget ya, sudah tidak asing lagi dengan penjualan tunai dan kredit. Kalau untuk pencatatannya pun juga akan dilakukan pencatatan yang berbeda untuk penjualan secara tunai dan kredit. Kalau untuk penjualan tunai maka akun yang terlibat secara langsung adalah untuk akun penjualan dan juga akun kas. Sedangkan untuk kredit maka akan timbul satu akun piutang dagang atau piutang usaha. Kemudian pada mata kuliah kita akuntansi keuangan lanjutan ini, penjualan yang akan kita bahas ada penjualan unsur tunainya, ada terdapat unsur tunainya yaitu ketika terdapat uang muka atau ada uang muka yang dibayarkan terlebih dahulu, dan juga ada unsur kreditnya yaitu berupa angsuran yang akan dilakukan secara bertahap. Jadi namanya juga penjualan angsuran, maka pembayarannya tidak dilakukan pelunasan pada satu kali pembayaran saja, tetapi secara berangsur-angsur atau beberapa kali periode, beberapa bulan, sesuai dengan aturan atau kesepakatan yang sudah dibuat di depan. Penjualan angsuran yang akan kita bahas ini nanti adalah penjualan angsuran untuk barang yang tidak bergerak seperti rumah, kemudian gedung, dan barang-barang tak bergerak lainnya. Yang kedua adalah untuk barang bergerak, bisa juga untuk barang dagangan. Lalu bagaimana untuk laba kotor dalam satu periode akuntansinya, pengakuannya seperti apa? Kita akan bahas ya. Dasar pengakuan laba kotor pada penjualan angsuran dapat dibedakan pada dua hal. Yang pertama, atas dasar transaksi, seperti terjadinya penjualan kredit atau penjualan yang terjadi secara kredit. Yang kedua, atas dasar realisasi. Nah, di sini ada 3 konsep nanti untuk konsep pengakuannya. Kalau untuk
atas dasar transaksi seperti penjualan kredit ini tidak susah ya, karena Anda semuanya sudah tahu seperti apa konsepnya. Jadi pada intinya kalau untuk penjualan secara kredit, penjualan tersebut sudah terjadi akan tetapi uangnya belum dapat kita terima. Nah, biasanya dalam penjualan kredit ini ada yang namanya syarat penjualan ya. Syaratnya seperti apa? Sesuai dengan aturan atau ketetapan yang sudah ditetapkan oleh entitas tersebut. Jadi nanti kapan dia akan kita atau entitas tersebut memperoleh pembayaran ya sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan di awal. Dalam prinsip accrual basis transaksi penjualan kredit seperti itu, walaupun uangnya belum kita terima akan tetapi sudah dapat kita akui sebagai bentuk transaksi atau bentuk penjualan atau bentuk pendapatan walaupun uangnya belum kita terima. Lalu bagaimana dengan atas dasar realisasi? Tadi disebutkan ada 3 konsep dalam pengakuan laba kotor. Yang pertama adalah diakui setelah kos terpenuhi. Jadi dapat diakui realisasi pembayaran tersebut dapat diakui ketika kos sudah terpenuhi secara keseluruhan. Yang kedua, laba kotor diakui penuh sebelum kos terpenuhi. Jadi kos belum terpenuhi tetapi laba kotor sudah dapat diakui secara penuh. Kemudian untuk konsep yang ketiga adalah kombinasi antara kos dengan laba kotor, di mana laba kotor diakui sesuai dengan prosentase laba kotor dikalikan dengan realisasi pembayaran. Kemudian apakah ada akun khusus dalam penjualan angsuran ini? Nah, secara umum nama rekening yang dipakai untuk mencatat dan mengakui transaksi penjualan angsuran ini sama ya dengan transaksi yang lain. Jadi di dalam pos-pos yang ada pada entitas usaha tersebut itu sebenarnya sama untuk pencatatan angsuran maupun tidak angsuran, kecuali rekening berikut ini. Jadi ada pos-pos atau rekening-rekening tertentu yang sebenarnya tidak lazim atau tidak terbiasa atau tidak selalu ada pada suatu entitas tertentu. Apa saja itu? Yang pertama, rekening untuk penjualan angsuran. Yang kedua untuk piutang penjualan angsuran, piutang angsuran atau penjualan angsuran. Kemudian harga pokok penjualan angsuran, pengiriman atas penjualan angsuran yang menggunakan metode fisik atau periodik. Kemudian laba kotor belum direalisasikan atau deferred gross profit, dan juga laba rugi pemilikan kembali jika terjadi pembatalan penjualan angsuran. Jadi rekening-rekening ini adalah rekening-rekening khusus yang lazimnya harus ada nih dalam transaksi penjualan angsuran. Pertanyaannya sekarang, apakah setiap entitas usaha itu harus memiliki rekening-rekening ini, Bu? Nah, di sini disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing entitas. Kalau pada entitas usaha tersebut melakukan penjualan secara angsuran, maka rekening ini harus ada. Karena di sini akan melibatkan rekening-rekening seperti penjualan angsuran, piutang, harga pokok, kemudian untuk laba ruginya, laba kotor. Nah, ini semuanya harus ada karena harus ada keterangan bahwa ini adalah penjualan untuk angsuran. Rekeningnya otomatis akan berbeda dengan penjualan yang dilakukan secara tunai. Kalau untuk penjualan yang dilakukan secara langsung, secara tunai, maka akun yang terlibat adalah penjualan. Nah, otomatis akan berbeda dengan ketika transaksi tersebut berupa angsuran, maka transaksi yang terlibat adalah rekening yang terlibat adalah rekening baru yang dengan nama penjualan angsuran. Begitu pula dengan piutang dan juga rekening-rekening atau akun yang lain. Kita simak contoh yang pertama. Untuk pengakuan laba kotor atas dasar transaksi 1 Oktober 2020, PT KPR menjual rumah kepada Tuan A dengan perincian sebagai berikut. Perhatikan ya. Harga jualnya adalah Rp50.000, sedangkan untuk kosnya sebesar Rp30.000 dan uang muka yang dibayarkan sebesar Rp10.000. Sisanya dibayar dengan menggunakan wesel, yaitu sebesar Rp40.000. Jadi harga jual Rp50.000, di sini pakai uang muka Rp10.000 dan sisanya Rp40.000 itu dibayar dengan wesel, diangsur 20 kali per semester, jadi per 6 bulan. Untuk biaya komisi dan lain-lain 1.500 dengan bunga 12% atas sisa pembayaran.
Kita akan cek bagaimana untuk pencatatan dari transaksi berikut untuk pengakuan laba kotor atas dasar transaksi. Jurnal yang dibuat yang pertama adalah jurnal ketika terjadi transaksi penjualan, yaitu di tanggal 1 Oktober penjualan seharga 50.000 ya. Kemudian untuk diangsur selama 20 kali. Kemudian dari transaksi tersebut maka pencatatannya jurnalnya adalah piutang angsuran. Piutang angsurannya sebesar 50.000. Kemudian kreditnya adalah rumah. Kenapa rumahnya jumlahnya ada 30? Karena sebesar nilai kosnya ya, sebesar kosnya. Kosnya adalah 30.000. Jadi rumah 30.000, sisanya masuk pada rekening laba penjualan rumah. Jadi debitnya piutang angsuran, kreditnya rumah pada laba penjualan rumah. Kemudian pada tanggal tersebut dibayar uang muka sebesar Rp10.000. Nah, untuk mencatat atau menjurnal uang muka sebesar 10.000 tadi, kita harus memasukkan ke dalam rekening kas karena sudah kita terima, sehingga kasnya adalah 10.000. Kemudian sisanya tadi sudah dijanjikan akan dibayar dengan wesel. Jadi yang 40.000 dibayar dengan wesel, kas 10.000 debit, piutang wesel 10.000 debit, dan kreditnya adalah piutang angsuran berjumlah nilai total dari total harga penjualan KPR penjualan rumah tadi, yaitu sebesar 50.000. Kemudian ada biaya yang harus ditanggung ya, tadi ada biaya penjualan sebesar 1.500, maka yang perlu dilakukan penjurnalan atau jurnalnya adalah biaya penjualan, kreditnya kas, biaya penjualan pada kas. Nah, itu untuk tanggal transaksi transaksi pada tanggal tersebut ada penjualan, kemudian uang muka dan biaya penjualan. Kemudian setelah tanggal transaksi, maka di akhir periode yaitu di 31 Desember itu akan dilakukan penutupan ya. Nah, ketika dilakukan penutupan ini secara otomatis akan ada bunga yang diperhitungkan. Maka di sini untuk pengakuan bunganya tadi sebesar 12%, kita akan hitung dulu berapa bulan tuh, dari bulan Oktober, 1 Oktober, November, Desember, ada 3 bulan. 3/12 dikalikan 12% kalikan 40. 40 itu didapat dari perhitungan atas ketika tanggal transaksi. Perhitungannya dari 20, yaitu 20 angsuran. 20 kali angsuran. Maka di sini jurnal untuk pengakuan bunga adalah piutang bunga pada pendapatan bunga masing-masing. Hasil perhitungannya itu sebesar Rp1.200. Selanjutnya adalah untuk penutupan, tutup buku pencatatan laba ruginya. Kita cek dulu untuk laba penjualan rumah tadi ada transaksi untuk labanya didapat sebesar 20.000, kita masukkan di debit. Kemudian pendapatan bunga yaitu 1.200 dari perhitungan di atas. Kemudian kreditnya adalah biaya penjualan sebesar 1.500 dan rugi laba sebesar Rp19.700. Mungkin sampai di sini sudah cukup jelas ya untuk dasar penjualan transaksi berdasarkan dasar transaksi. Kita lanjut untuk bulan Januari. Tadi kan terakhir di bulan Desember. Jadi di tahun 2020 itu ada 2 tanggal penting, yaitu tanggal ketika terjadi transaksi di 1 Oktober dan tutup buku di tahun 2020 tersebut, yaitu di 31 Desember. Sekarang kita masuk pada tahun berikutnya, yaitu 1 Januari 2021. Kan ini harus dicatat kembali ya, apa saja kejadian atau apa saja yang perlu dijurnal pada tanggal 1 Januari, yaitu yang pertama adalah jurnal balik ya, pembalikan piutang bunga, karena bunganya adalah per semester, berarti per 6 bulan. Jadi di tanggal 1 Januari ini harus dilakukan pencatatan. Jurnalnya ada pendapatan bunga pada piutang bunga sebesar 1.200. Kemudian tanggal 1 April ini adalah, kenapa kok 1 April? Karena tadi dilakukan angsurannya adalah per semester, jadi per 6 bulan. Jadi tanggal 1 April itu adalah untuk penerimaan angsuran yang pertama. Perhitungan bunganya adalah 6/12. 6 adalah 6 bulan karena tadi di dalam soal adalah per semester, dikalikan 12% dikalikan 40.
Hasilnya 4.400, jurnalnya adalah kas yang diterima sebesar 4.400, kreditnya piutang wesel 2.000 dan pendapatan bunga 2.400. Kemudian tanggal penting berikutnya adalah tanggal 1 Oktober. Kenapa Bu 1 Oktober? Ya itu tadi, karena mengawali transaksi di tanggal 1 Oktober, sehingga secara otomatis pada tanggal 1 Oktober pada tahun berikutnya, yaitu di 2021, itu merupakan cicilan angsuran yang kedua. Perhitungannya sama, ada perbedaan di sini adalah dari jumlah jumlahnya ya, yang tadi awalnya 40 menjadi 38. Kenapa 38? Karena jumlah bunganya tadi sudah berkurang dari 2 kali perhitungan 40 menjadi 38, sudah berkurang 2. Jurnalnya masih sama, yaitu kas, piutang wesel, pendapatan bunga. Kemudian terakhir di tanggal 31 Desember, terakhir di tahun tersebut ya, maksudnya ya, di tahun 2021, 31 Desember adalah pengakuan bunga weselnya. Nah, ini juga berkurang lagi sebesar 36. Jadi berkurang setiap kali pencatatan perhitungan untuk bunga, maka jumlah ini dari 40 berkurang menjadi 38, 36, nanti akan menjadi 34. Begitu seterusnya sampai nilainya habis ya. Kemudian di tanggal 31 Desember juga perlu menghitung laba rugi dan melakukan tutup buku, pendapatan bunga totalnya berapa yang sudah diterima, kemudian kreditnya adalah laba rugi. Begitu seterusnya ya, ini masih ditulis begitu seterusnya sampai nilainya habis atau angsuran tersebut selesai. Ini adalah contoh untuk dasar transaksi dari tahun awal, yaitu di tahun 2020 dan berlanjut pada tahun berikutnya di tahun 2021. Selanjutnya contoh yang kedua adalah pengakuan laba kotor atas dasar realisasi. Kalau tadi berdasarkan atas dasar transaksi, sekarang atas dasar realisasi. Contoh pada 1 April 2020 barang X dijual. Tadi kan untuk ini ya, saya mengingatkan kembali kalau untuk realisasi itu bisa dicontohkan untuk barang yang dijual atau produk yang dijual. 1 April 2020 barang X dijual secara angsuran dengan rincian harga jualnya Rp10.000, kos 6.000, uang muka 2.000, angsuran tiap bulan 1.000. Persentase transaksi tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Ada harga jual 100%, yaitu harga jualnya 100%, yaitu 10.000 per 10.000, kos 60%, yaitu 6.000 per 10.000, dengan laba kotor sebesar 40%. Laba kotor dan kos ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Silakan diperhatikan, berikut adalah tabel untuk perhitungan laba kotor dan kos dari tanggal 1 April dimulainya transaksi sampai dengan di 1 Desember tahun 2020. Metode 1, metode 2, metode 3 di sini untuk menghitungnya caranya ada di slide sebelumnya ya. Dan walaupun berbeda metode untuk perhitungannya, akan tetapi jumlah akhir untuk metode pertama, kedua, dan ketiga untuk masing-masing, yaitu kos dan laba kotor, jumlahnya sama-sama 6.000 dan juga sama-sama untuk laba kotornya masing-masing adalah 4.000. Untuk dasar realisasi ini, penjurnalan lanjutan yang dilakukan adalah tadi kan transaksi di tahun 2020 ya, pada bulan April. Nah, di sini pada tahun berikutnya yaitu 2021 pada 1 Januari itu tetap dilakukan jurnal pembalik ya untuk piutang bunga sebagai bentuk pencatatan dari periode sebelumnya. Jadi di awal tahun itu tetap harus dilakukan pencatatan. Jurnalnya adalah pendapatan bunga pada piutang bunga dengan nilai 1.200. Kemudian pada tanggal 1 April ini adalah masa pertama untuk penerimaan angsuran. Bunganya adalah per 6 bulan, 6 per 12 kalikan 12% kalikan 40 dengan jurnal kas 4.400. Kreditnya adalah piutang wesel dan pendapatan bunga 2.000 dan 2.400. Kemudian di tanggal 1 Oktober itu adalah 6 bulan kemudian merupakan proses untuk pembayaran angsuran yang kedua. Bunganya 6 per 12 kali 12% kalikan 38, sama ya seperti perhitungan yang
yang pertama tadi. Jurnal yang diperlukan adalah kas, piutang wesel, dan juga pendapatan bunga. Pada akhir tahun yaitu di 31 Desember diakui untuk weselnya. Nah, ini kan pada akhir tahun di 31 Desember itu kalau dilihat dari bulan Oktober angsuran yang pertama maka hanya ada 3 bulan, maka 3/12 ya. Sehingga jurnalnya seperti yang tertera di situ. Ini merupakan juga realisasi laba kotor dan juga untuk menghitung laba rugi dan melakukan tutup buku pada akhir tahun. Tutup buku dan juga untuk realisasi laba kotor. Diingat-ingat. Jadi di sini untuk akhir tahun itu ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Mulai dari realisasi laba kotor dan juga untuk perhitungan laba rugi yang didapatkan pada akhir periode tersebut. Perhitungan ini terus dilakukan seterusnya sampai nilai angsurannya selesai atau tahapan angsurannya berakhir. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi sudah saya sampaikan, semoga mudah untuk dipahami. Berikut adalah referensi, beberapa adalah buku yang kita pakai untuk Khairul Yunus, BIMS, dan dari IAI. Ini adalah yang sudah sering kali kita kenal dan ada beberapa tambahan yang saya pakai. Kita akhiri perkuliahan kita di hari ini. Jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan di forum diskusi kita. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.